Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Ya, langsung saja. Dalam video kali ini saya akan membahas surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat keempat. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, kandungan surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina izza zikrullahi wazilat qulubuhum. Shadaqallahul azim. Dengan artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, pemerintah gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetar hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan muhrimnya. Gemetar yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ia lebih baik ditusuk besi tajam daripada bersentuhan dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan yang bukan mahramnya, yang hanya mendatangkan dosa demi dosa dari tiap huruf, kata dan kalimat, dari tiap canda tawanya dan dari tiap keringat mata serta gerakan tubuhnya, padahal ada tempat yang sah halal bagi barokah, yakni keluarganya. Itulah salah satu golongan yang dijaminkan terlindungi pada hari kiamat, saat ia tidak ada kata perlindungannya dari Allah, yakni pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat ia mengucapkan saya takut kepada Allah. Subhanallah. Dan masih kandungan surat Al-Anfal ayat 2. Wa iza tuliyat alihim ayatu zadadhum imana. Dan artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Karena itu bagi orang beriman menjadi makmum berdiri di belakang imam sholat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang itu, ia adalah hak imam. Dan orang beriman senang saja sebab apabila dibacaan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarkannya. Mengurangikan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan betah mendengarkannya. Masih lanjut dengan ayat keduanya. Wa ala rabbihim yatawakkulun. Artinya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hai orang-orang beriman, akan menjadarkanlah segala urusannya kepada Allah, bukan kepada benda gunung, cincin, warisan, atau keris dan lain-lain. Karena orang yang beriman itu yakin bahwa tidak ada terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Ya. Kandungan surat Al-Anfal ayat ketiga. Allazina yuqimunas salat. Artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan salat.
Quran Surat An-Anfal ayat ketiga. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang di samping karena memang sholat adalah tiangnya agama. Kalau ia menegakkan sholatnya sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaiknya maka ia meruntuhkannya, tidak memperhatikannya. Mengabaikannya sama saja dengan meruntuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan agamanya tersendiri. Rasulullah bersabda, menginginkan di dalam sabdanya, as-salatu imaddudin man aqamaha faqad aqamadin wa ma haddamaha faqad haddamadin. Dan artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Khair al-Bahik. Masih dengan kandungan surat Al-Anfal ayat ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan mereka yang menginginkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat An-Anfal ayat ketiga. Maka seseorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada ayat lain Allah berfirman, Qul innama rabbi yubsutur rizqa liman yassa'u min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuqifu wa huwa khairul razikin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melempangkan rezeki bagi yang dikehendaki di antara hamba-hambanya dan menyampaikan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Sabah ayat 39. Ya. Kita masuk ke surat An-Anfal ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Artinya, mereka itulah yang orang-orang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat An-Anfal ayat 4. Jadi kesimpulannya, berikut ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya terdapat pada ayat dari surat An-Anfal ayat 2 sampai 4. Yakni 1. Memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2. Bertambah imannya jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan 3. Bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendirikan salat, dan yang 5. Gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.